Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kita mau awali kehidupan kita dengan kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa ketakutan, rasa stres, rasa kecemasan, biasanya faktor utama adalah ketika seseorang mengalami kehilangan. Entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu kehilangan orang yang dia kasihi atau reputasi, uang, banyak hal ketika kita menghadapi kehilangan ini kita didasari kita dilandasi dengan ketakutan, dengan rasa stres Tetapi biarlah pada saat pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua reaksi biasanya ketika seseorang menghadapi kehilangan ini. Yang pertama adalah kesedihan. Nah, kesedihan ini sebenarnya baik ketika kita mengalami kehilangan itu, kesedihan itu merupakan satu transisi kehidupan. Jadi ketika kita kehilangan dan kita merasa sedih, itu adalah cara untuk kita melewati transisi kehidupan ini. Tetapi hal yang kedua reaksi daripada kehilangan ini adalah ketakutan. Nah, ini yang buruk, yang tidak baik. Kenapa? Firman Tuhan tidak menuliskan atau tidak berkata jangan bersedih, jangan berduka, jangan menangis atau meratapi. Tetapi firman Tuhan mencatat atau berkata bahwa jangan takut. Di Alkitab ditulis kata jangan takut itu sebanyak 365 kali. Artinya ketakutan itu adalah sesuatu hal yang buruk ketika menguasai kehidupan kita. Orang yang sedih itu tidak akan melumpuhkan kehidupannya. Tetapi orang yang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan mengalami kelumpuhan di dalam kehidupannya. Di masa kehilangan seburuk apapun, ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita boleh kehilangan apapun, entah itu pekerjaan kita, entah itu reputasi kita, entah itu orang yang kita kasihi, tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan pernah kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan lembah yang gelap, lembah bayang-bayang maut. Seringkali kalau berbicara tentang bayang-bayang atau bayangan, seringkali itu menakutkan. Ingat ketika kita masih kecil, ketika kita mau ke belakang, mau ke kamar mandi pun kadangkala kita minta diantar. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita takut dengan yang namanya bayang-bayang, dengan bayangan. Padahal kalau kita mau belajar dari hal bayangan ini bayangan itu tidak dapat menyakiti kita Bayangan sama sekali tidak dapat menyakiti kita. Tetapi seringkali itu yang membuat orang menjadi takut. Sebab kenapa? Sebab seringkali bayangan itu selalu lebih besar daripada sumbernya. Kalau kita perhatikan suatu bayangan, maka kelihatannya itu kan bayangan itu besar Dulu ada permainan memakai tangan kita mau membuat bayangan serigala, bayangan burung, bayangan apapun itu kita pakai tangan kita yang kecil, tetapi kalau kita lihat bayangannya itu seperti bayangan serigala yang besar, bayangan burung yang besar. Nah ini, jadi bayangan itu lebih besar daripada aslinya, daripada sumber aslinya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kenapa kita tidak perlu takut terhadap yang namanya bayangan ini. Sekali lagi, tidak akan pernah ada bayangan kalau tidak ada cahaya. Bayangan itu muncul ketika ada cahaya.
Kalau semuanya gelap malah nggak ada bayangan itu. Tetapi seringkali bayangan itu muncul ketika ada cahaya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya bahwa ketakutan ya oleh sebuah bayangan itu dapat kita lewati, itu dapat kita atasi ketika kita membelakangi bayangan tersebut dan kita melihat sumber daripada cahaya itu. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Yesus adalah terang dunia. Jadi ketika kita dikuasai oleh bayangan ketakutan, oleh bayangan kekhawatiran di dalam kehidupan kita, mari biarlah kita boleh tetap senantiasa memandang kepada Tuhan yang menjadi sumber cahaya dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau memandang kepada Tuhan, maka bayang-bayang ketakutan itu tidak akan menguasai kehidupan kita. Apapun saat ini yang mungkin menjadi bayang-bayang ketakutan dalam hidup kita, mari kita bisa lewati itu, kita bisa atasi semua bayang-bayang ketakutan itu. Dengan apa? Dengan kita mau memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menjadi sumber daripada cahaya itu, yang menjadi sumber daripada terang itu sendiri. Tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan ya bahwa gada dan tongkat Tuhan itu yang menghibur. Gada dan tongkat ya itu merupakan alat yang dipakai oleh gembala untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi domba-dombanya. Nah, ketika kita mau tetap senantiasa memandang kepada Yesus, maka pemeliharaan, perlindungan daripada Tuhan itu tetap senantiasa menjagai kehidupan kita. Nah, mari biarlah pada saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah tongkat dan gada Tuhan itu boleh senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita ketika kita apa? Ketika kita taruh hidup kita untuk tetap senantiasa memandang kepada Tuhan, tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, kita tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, ketika kita lakukan itu, sekali lagi tongkat dan gada Tuhan itulah yang akan melindungi, yang akan menjaga kehidupan kita. Dari apa? Dari setiap lembah kekelaman, dari setiap bayang-bayang maut, dari setiap kegelapan-kegelapan yang mungkin saat ini kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan hidup kita itu boleh tetap senantiasa menjagai setiap kita yang ada pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat pagi hari ini sekali lagi kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat anugerah kebaikan Tuhan yang begitu limpah di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua berkat kebaikan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mau melangkah di pagi hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang tetap memimpin kehidupan kami, Engkau sebagai gembala hidup kami Tuhan, yang akan tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari yang akan kami lalui, kami boleh kuat, kami boleh menang bersama dengan Engkau. Apapun lembah-lembah yang mungkin kami harus jalani Tuhan, kami tetap yakin dan percaya penyertaan Tuhan boleh tetap senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami mungkin merasa kehilangan sesuatu di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan memulihkan, Tuhan sendiri yang akan mengembalikan apa yang hilang dalam kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera Allah, sukacita boleh senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Pagi ini kami doakan buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang ada di dalam lembah-lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang bekerja atas kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Tuhan yang memberikan pencerahan dalam kehidupan umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh tetap senantiasa percaya memandang Engkau sebagai sumber pertolongan dalam kehidupan mereka. Terima kasih pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, gereja GPDI COTW Temanggung, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Bapak dan Ibu Gembala, memberkati para diaken, para staf gembala, para pengerja yang ada, dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada, sehingga kemuliaan Allah boleh tetap senantiasa nyata dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan Tuhan yang ada. Dan kami percaya Tuhan, nama Tuhan boleh tetap senantiasa dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih pagi ini Tuhan, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.